ini apa eh, sejauh mana ini Pak Dato atau Uniripa ini tentang istilah-istilah Islam ini yang dipakai oleh oten-oten itu, maksudnya apakah ini akan terus-menerus sampai hari kiamat itu dipakai mereka? Terus langkah konkret apa yang udah umat Islam kita lakukan untuk Indonesia ini supaya istilah-istilah Islam itu dihapuskan di Bible itu? Apakah kita akan debat terus gitu nih, atau Pak Datu seperti apa itu? Tolong Pak Datu. Kalau ditanya ke saya bagaimana pendapat saya terkait mereka mengambil istilah-istilah itu, ya pendapat saya ya itu salah. Tapi kita tidak semudah itu mengatakan sistem yang sudah berlangsung, dan ada dua hal yang perlu dipahami. Ada dua orang yang akan terasing di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang mencoba merubah kebiasaan yang buruk dari orang lain, ya. Yang kedua adalah orang yang menghindari berubah sendiri dari kebiasaan buruk orang lain. Yang paling berat tuh yang merubah itu. Anda di tengah-tengah orang yang sudah salah sistem kehidupannya lalu berubah sendiri, Anda akan ditinggalkan oleh orang lain. Itu yang terjadi kepada para al-anbiya dulu. Yang kedua, ketika Anda mencoba berubah, ketika kita mengatakan kepada orang Kristen yang sudah turun-temurun, mereka tahu bahwa istilah-istilah Al-Quran itu ada di kitab mereka yang mereka katakan itu milik mereka, dan kita rubah, Anda pikir gampang melakukan hal itu? Enggak mudah. Sedangkan Tuhan mereka yang hadir ke dunia saja yang kata mereka itu mengabarkan kebenaran ditumbuk sama manusia zaman itu. Apalagi orang-orang seperti kita yang hanya mengatakan, hello, itu salah kaprah. Apakah mudah mengatakan kepada mereka? Bukannya dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Bukankah Allah sudah mengatakan sama saja bagi mereka orang kafir itu, mereka tidak akan beriman. Lalu langkah konkret, ini sudah langkah konkret. Kita menggunakan TikTok bukan untuk pargoy, kita gunakan untuk diskusi lintas agama, mencerdaskan anak bangsa, menghentikan pemurtatan, menghentikan penyesatan. Ini langkah konkret. Lalu kalau Anda katakan berdebat terus, kalau memang harus berdebat terus sampai mati, kenapa tidak? Yang penting saya sebagai seorang muslimah ada upaya dan usaha. Salah satunya ada sebentar dulu, jangan dipotong dulu ya. Para apologet ini adalah salah satu bentuk langkah konkret untuk menghentikan penggunaan terhadap penggunaan terhadap istilah-istilah Islam di dalam kitabnya orang Kristen, ya. Yang kedua, langkah konkret yang kita lakukan apa? Kita menghadirkan ilmu apologetika, ilmu kristologi ini di kalangan umat Islam sendiri. Pengkaderan, ya, pemberian informasi, pencarian, penggalian, kemudian dibagikan, di-share. Sebenarnya kalau saya sendiri jadi antum tidak akan bertanya bagaimana orang lain memiliki langkah konkret untuk merubah. Kalau saya jadi Anda, saudaraku, saya akan lebih apa sih yang bisa saya lakukan begitu. Karena kebanyakan kita terkadang hanya berharap kepada orang lain, sementara terkadang kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Jadi saran saya, ada jalur hukum yang ditempuh maksudnya Uni. jalur hukum itu ada, silahkan kalau Anda bisa ke ranah itu, silahkan datangi pihak-pihak terkait, lalu lakukan bahwa Anda ingin mengadukan mereka yang telah menggunakan istilah-istilah Islam. Itu nggak masalah, lakukan saja. Kita tidak pernah tahu hasilnya kalau tanpa kita lakukan loh. Oke. Apakah kita bisa, tidak semua pengetahuan itu kita dapatkan dari orang lain. Bisa jadi itu dari experience, kita sendiri yang mengalami begitu. Bahkan ilmu pengetahuan yang lebih mahal itu ya experience itu, pengetahuan dari hasil pengalaman pribadi. Yang di toilet di mute dulu ya. Iya, karena sakit banget kalau ngedengar Allah itu beranak Uni. Ya, satu-satunya cara sebenarnya Anda sudah diperintahkan oleh Al-Quran sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bukan kalau sudah perintahkan itu. Ketika Anda memiliki ilmu yang mumpuni, kayaknya nggak akan sakit hati deh. Anda bakalan mampu untuk menjawab mereka. Even Anda bertemu di offline ataupun online pun Anda bisa menjawab. Sayangnya kenapa kalian sakit hati? Kenapa kita sakit hati? Karena kita nggak bisa jawab. Kenapa kita nggak bisa jawab? Karena kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Kita nggak cari tahu. Kenapa kita nggak cari tahu? Kita nggak mau tahu. Gitu. Ya, jadi kenapa kita umat Islam itu sakit hati? Ya itu dia. Kan coba perhatikan, banyak orang Kristen yang naik-naik ke atas memotong pembicaraan kita. Itu adalah representasi sakit hati mereka. Kenapa? Mereka nggak tahu. Jadi kita nggak boleh sama seperti mereka dong. Dan insya Allah rasa sakit hati itu akan terbayarkan ketika kita sudah mengimplementasi apakah yang di Al-Quran itu dengan sempurna.
Masalahnya ya saya tidak sempurna. Saya hanya berusaha untuk menjadi sempurna menjalankan perintah Allah. Mantap, mantap. Saran saya untuk seluruh umat Islam itu jangan manja, jangan harapkan Bang Zuma, jangan harapkan Bang Jibril, jangan harapkan Alfi, jangan harapkan saya untuk membantah mereka terus. Kenapa bukan kalian yang membantah? Sama seperti saya mengatakan kepada umat Kristen, kenapa kalian selalu menawarkan edis? Kenapa nggak kalian sendiri yang menjawab? Apa kalian nggak ngerti agama kalian? Ketika saya bertanya seperti itu kepada orang Kristen, ternyata di satu sisi saudara saya sendiri banyak yang nggak tahu tentang Islam. Kan ngeri kan? Jadi saya pikir menuntut ilmu itu bukan kewajiban bagi 1, 2, 3 orang, tapi seluruh umat Islam. Karena utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim, ala kulli muslim, ala kulli muslim. Jadi insya Allah kalau kita sama-sama belajar, apa sih yang bisa kita lakukan? Oh saya gak terkejar nih belajar filsafat. Ya sudah, belajar aja cara posting di TikTok. Potong videonya Bang Zuma, posting di TikTok. Simple kan? Oh saya gak bisa lagi berretorika seperti Bang Zuma dan Unrifa. Anda kan punya jari yang selama ini digunakan buat typing. Potong apa argumen mereka, potong jawaban dari Bang Zuma, publish di TikTok. Bayangkan loh, seekor burung saja ketika Nabi Ibrahim itu terbakar ya, itu mereka mencoba untuk meneteskan air loh, padahal itu kayak mustahil ya, tapi effortnya yang dinilai. Effortnya yang dinilai. Cicak aja yang hanya meniupkan dengan lidahnya nggak seberapa itu api supaya lebih besar, effortnya juga kan yang dinilai. Jadi menurut aku hewan saja tuh dinilai oleh Allah apa yang dia buat, apalagi kita sebagai manusia, apalagi kita gitu. Dan saran saya buat kita semua gitu ya, belajar itu nggak mengenal umur dan tidak mengenal waktu. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, kalau seandainya cukup bagi kita surat wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita dalam kerugian. Kenapa? Tiap detik kita tinggalkan untuk buat nggak terima ilmu kan, nggak menyampaikan ilmu. Makanya saya hadir ke ruang publik ini mencoba untuk share ilmu, knowledge, transfer knowledge. Bahkan saya sendiri demi untuk mendapatkan kredibilitas belajar mengajar itu, agar punya kredibilitas, di usia 35 tahun saya kuliah. Padahal untuk apa coba saya kuliah umur 35? Bisa jadi PNS saya? Enggak. Saya bisa jadi apa? Enggak, saya nggak mengharapkan jadi apa. Saya mau pinter agar saya bisa menyampaikan kembali informasi. Karena dalam Islam perempuan Biasanya hewan ternak itu kalau kita bicara atau tidak, dia hanya akan menggonggong. Apa bedanya orang Kristen dengan hewan ternak? Contoh seperti si Abdul Yesus tadi. Ya, orang Kristen, orang beragama Kristen bernama Abdul Yesus tadi itu tidak ada bedanya dengan, bukan hewan ternak, bahkan hewan yang menjaga rumah kita pun nggak beda. Perhatikan. Yang mana ha? Yang mana? Yang Kalau kita lewat depan binatang yang bernama dogi, teriak-teriak guk guk guk. Nah. apakah dia berdiam dulu ke kita baru dia menggonggong? Tidak. Dia hanya akan menggonggong ketika perutnya lapar, pengen kawin, dan keinginannya ingin dipenuhi ya. Jadi sebenarnya kita manusia ini ya lebih baik kita manusiakan diri kita dulu lah ya. Nah, itu salah satu contoh tuh. Orang-orang seperti itu yang ada di Indonesia dengan kualitas yang sangat-sangat rendah. Masuk ke rumah orang, ngacak-ngacak rumah orang. Belum diizinin ngomong udah duduk duluan. Belum diizinin makan udah masuk kamar orang. Ya, gitu. Ya, itu contoh tadi ikhwani fisabilillah, salah satu manusia yang sia-sia hidupnya di dunia karena tidak berilmu pengetahuan dan tidak bermanfaat buat peradaban, bernama akun Abdul Yesus ya, karena dia penyembah Yesus. Nah, jadi bagaimana mungkin mereka itu bisa berguna buat peradaban sementara mereka sendiri merusak peradaban dengan mengatakan bahwa Tuhan itu manusia dan manusia itu adalah Tuhan. Ini adalah hal yang sangat-sangat merusak peradaban. Silakan kita diskusi lagi aja ya. Silakan. Oke, terima Silakan Bang Nyonya, apalagi yang mau disampaikan? Oke, siap. turunkan saja. Siap. Oke, siap. Terus berjuang. Assalamualaikum Oke, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lepas kendali Islam apa Kristen? ya, assalamualaikum Lepas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, apa yang mau sampaikan Bang? Saya dari NTB Bang, dari Nusa Tenggara Barat, dari Bima. Oke, ini 1000 masjid ya?
Iya bang, saya mau bertanya di sini bang. Masalah Tuhan bang, apakah Tuhan itu nyata, apakah gaib? Itu aja bang. Oke, Bismillah saya coba jawab ya. Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan itu kita harus tahu definisi Tuhan dulu ya, Bang. Lepas saya kalau boleh tahu agamanya apa, Bang? Alhamdulillah. Agamanya apa, Bang? Ya agama Islam. Oke, pertanyaan ini karena Anda ragu sebagai orang Islam atau apa? Bukan ragu, saya kepengen tahu. Iya, jadi ada tiga saya klasifikasikan model pertanyaan. Pertanyaan pertama itu karena ditanyakan karena ketidaktahuan, ya. Yang kedua adalah karena ingin menguji pengetahuan orang lain. Yang ketiga karena ingin. Enggak lillahi ta'ala, enggak. Ya, Cuma aku sebentar. kepengen belajar aja. Siap, Jangan siap, dipotong siap. dulu, akhi. Ya, mohon maaf. Nah, ada tiga hal juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat hadis. Yang pertama adalah menghambur-hamburkan informasi ya atau syubhat. Yang kedua adalah menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga adalah mempertanyakan yang pertanyaan itu tidak bermanfaat untuk akidah kita. Pertanyaan tentang zat Allah adalah pertanyaan yang saya sendiri tidak akan mungkin bertanya kepada siapapun, karena sudah jelas-jelas dalam Al-Quran Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana mungkin kita mampu bertanya tentang Allah apakah gaib atau apakah Allah itu zahir? Allah itulah yang gaib dan Allah itulah yang zahir. Lalu bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam yang percaya kepada Al-Quran, yang spesifik ayat Al-Quran tertulis zalikal kitabul la raiba fi. Ini Al-Quran yang tidak ada keraguan daripadanya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang beriman. Ketika Allah sudah katakan bahwa Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, apakah masih relevan pertanyaan Allah gaib atau bukan? Silakan dijawab. Izin sebentar ya. Terima kasih banyak. Semoga kamu tuh panjang umur. Cuma aku kepengen belajar aja di sini ya. Itu aja. Tidak masalah, akhi. Belajar itu ada tempatnya, tapi ini adalah tempat ruang dialektika. Saran saya sebagai saudarimu muslimah ya, mengajar sama seperti saya. Belajar itu bukan di komal diskusi. Belajar itu sistematik kalau tentang Islam, karena ilmu Islam itu sangat luas. Belajarlah ilmu tauhid kepada para ulama yang ada di dekat Anda, yang tidak disusahkan Anda menggapai ulama-ulama tersebut. Di sini adalah ruang dialektika. Harapan kita di sini umat Islam itu tidak mempertanyakan, yang mana pertanyaan itu hanya akan merendahkan citra umat Islam itu sendiri. Pertanyaan itu bisa menjadi asbab seseorang dihinakan dengan pertanyaannya. Pertanyaan juga bisa menjadi asbab orang dimuliakan. Kenapa? Pertanyaan itu juga bisa menjadi asbab penilaian intelektualitas seseorang. Oke, izin Saya salah kenapa tidak sudi ditanya oleh mungkin salah ini dikit bukan ya. ini nggak apa-apa, akhi. Maksudnya ini buat kita bersama ya. Begini, akhi. Kenapa saya sebenarnya tidak mengizinkan umat Islam bertanya ke saya? Karena saya tidak mau kalau saya lebih tahu dari mereka, saya tidak mau merendahkan mereka, dan saya juga tidak mau diuji oleh orang Islam yang saya tidak tahu. Jadi itu kenapa dari awal saya mau umat Islam itu kalau bertanya, pertanyakan tentang perbandingan agama, syubhat misalnya. Tapi tentang ilmu tauhid yang Anda pertanyakan tadi, itu hal mendasar yang harus Anda pahami sebagai umat Islam. Ya, Ya, izin boleh saya itu jelaskan, Kak? itu berkaitan dengan akidah loh. Begini nah, maksudnya kita kan merantau di Kalimantan, di sini kan di Kalimantan Timur kita kerja di sawit Bu. Maksudnya banyak juga teman-teman kita dari sebelah dari Kristen yang tanya Tuhan begitu, yang seperti itu juga. Ya alhamdulillah ada jawaban sampean tuh bisa kita jelaskan sama mereka begitu. Saudaraku, saran saya adalah kalau memang Anda ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara Anda yang non-muslim, ada baiknya Anda mencari guru, ya, guru yang betul-betul kredibel, ya, belajar dulu tauhid Islam. Bagaimana Anda mau mengajarkan orang lain sementara Anda sendiri nggak tahu? Ini berat kata, mohon maaf ya, mau ngajarin orang berenang tapi nggak tahu cara berenang. Ini kan bahaya, brother. Orang tenggelam, Anda tenggelam.
Jadi sebelum mengajarkan orang lain berenang, lebih baik belajar dulu berenang sendiri. Karena ketika Rasulullah itu ditanya, ketika ada sahabat pegang satu kurma, apa kata sahabat tersebut, kepada siapakah harus disedekahkan kurma itu? Maka Rasulullah menjawab, sedekahkan untuk dirimu dulu. Artinya kewajiban menuntut ilmu itu untuk kita sendiri dulu, bukan untuk orang lain, brother. Karena pertanyaan Akhi tadi itu ketika di ruang publik dipublish, banyak orang yang akan salah paham nanti. Karena itu pertanyaan dasar tentang Allah. Allah laisa kamitslihi syai'un. Dialah ghaib, dialah zahir. Apa maksudnya? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau ingin lebih mendapatkan ilmu, saran saya coba cari orang yang berilmu tentang ilmu tauhid, pelajari dengan baik, baca buku-buku literasi, baru nanti Anda bisa menjawab. Begitu ya. Iya ya, terima kasih banyak. Semoga Itu saran ibu saya. ini panjang umur ya, banyak rezeki juga. Amin ya. Ya itu aja ya Bu. Amin. Matur Saya juga nuwun. 6 tahun yang lalu saya sama seperti Anda kok. Orang yang ingin tahu banyak hal. 6 tahun lalu gitu. Ya oke, terima Ya kasih banyak sama-sama, Bu. lepas. Oke, panjang umur, semoga Sama-sama. bahagia selalu ya. Assalamualaikum. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya Ki. Ya ada lagi. Mana si Alfi? Alfi udah turun ya? Gabriel di bawah. Ada Cantika. Gabriel di bawah sudah naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Aksa. wabarakatuh. Aksel ya, Silakan, Bang. Silakan. Mau nanya apa? oh ya, ini kan apa? Saya sempat simak tadi bahwa ini room ini perbandingan agama. Nah, ada hal yang saya dengar ini dari TikTok juga. Apa ini betul atau tidak bahwa sepertiga dari Quran itu berisi Zabur, Taurat dan Injil. Apa itu betul? Saya nggak tahu itu informasi dari mana abangku, karena saya belum pernah meneliti Taurat, Zabur, Injil. Oh, Yang iya, tahu, iya, yang saya tahu adalah, yang setahu saya adalah kita diperintahkan beriman kepada kitab suci kita yaitu Al-Quran, dan mengimani bahwa Nabi Musa diturunkan kepadanya Taurat, kepada Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diturunkan kepadanya Injil, kepada Nabi Ya. Daud alaihissalam diturunkan kepadanya Zabur, dan kita Ya. beriman bukan menjadikan kitab tersebut sebagai panduan keberyakinan kita ya, karena kitab itu kita tidak punya lagi saat ini, tetapi beriman maksudnya adalah kita percaya dan yakini bahwa para nabi tersebut sudah memiliki juga kitab suci yang diberi nama tersebut. Nah, kalau sekian persen Zabur, ya saya harus tahu dulu yang menganalisa ini siapa, yang melakukan kajian ilmiah ini siapa, kemudian bukti-buktinya apa. Saya tidak bisa membenarkan dulu. Karena saya tidak tahu yang mengkaji siapa dan mana Zabur, poin mana yang Zabur, poin mana yang Taurat, poin mana. Karena seluruh Al-Quran itu adalah Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu adalah Al-Quran, Al-Furqan, Al-Quran. Iya. Kemudian lanjut Mbak ya. Ada lagi? Ya. Ini pengakuan khotbah dari Quraisy Shihab. Kenal ya Pak Quraisy Shihab? Quraisy Shihab itu tidak, saya tidak tahu apakah beliau pernah berkhotbah di masjid terus Anda dengar atau apa, sih nggak paham. Tidak, ini Maksudnya gimana nih? di TikTok itu begini. Ia katakan begini. Di TikTok. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Itu pernyataan Quraisy Shihab dalam Siap. wawancara itu. Direvisi lagi sama beliau, sudah diluruskan. Orang-orang gagal. Ya, beliau aja yang beliau sudah merevisi itu, dan itu kegagal pahaman manusia aja dalam konsepsi. Rasulullah SAW itu menjamin surga buat sahabat. Bagaimana mungkin beliau tidak dijamin oleh Allah? Beliau saja menjaminkan surga buat sahabat loh. Tuhannya orang Kristen bahkan tidak mampu menjamin sahabat-sahabatnya masuk surga loh. Ya. Bahkan Tuhannya orang Kristen tidak menjamin ibunya masuk surga loh. Tuhannya orang Kristen itu hanya menjanjikan surga buat salah satu penjahat yang barengan mati sama dia, dan itu pun nggak jelas kok, karena nggak ada data valid bahwa orang mati itu langsung masuk surga. Rasulullah SAW bahkan menjamin sendiri sahabatnya masuk surga. Masa orang yang sudah bisa menjamin begini dibilang nggak masuk surga, gimana sih?
Ya. Bagaimana mungkin Al-Anbiya yang adalah sebentar dulu abangku. Ya, Anda kan bertanya, saya menjawab dong. Ya. Nah, bagaimana mungkin ada orang Islam yang percaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul kekasih Allah, ya, tiba-tiba meragukan bahwa Nabi Muhammad gak dijamin surga? Ini kan lucu. Tapi kalau Anda bilang Quraisy Shihab, ya saya harus minta konsepsinya Quraisy Shihab, bukan statement. Karena statement itu bisa disalahpahami oleh banyak orang, apalagi kalau di TikTok dan di YouTube bisa dipotong-potong. Jadi tolong tunjukkan kepada saya pernyataan itu maksudnya apa. Kalau tidak bisa menunjukkan ke saya, jangan bawa pemikiran orang lain ke hadapan saya. Tanya saja apa yang menjadi pengajaran-pengajaran. Karena kalau saya nanti mendengarkan pemikiran orang lain, saya meminta data valid nanti pemikiran orang tersebut. Oke, iya. Makasih Mbak, makasih. Lanjut ya, lanjut. Nah, kalau menurut Agama Anda apa, Pak? Kristen. Oh, Iya, Kristen. Kristen, iya. Kalau menurut Islam atau menurut Mbak, Isa dalam Al-Quran itu apa bedanya dengan Yesus dalam Injil? Padahal kalau kita Banyak. lihat ceritanya, Nggak ada. Bentar. Jangan salah paham dulu nih. Ini saya bingung nih. Anda bilang Isa dalam Injil. Emang ada Injil? Anda punya Injil? oh iya, Injil itu udah nggak ada. ada. Halusinasi. Mana coba? Ada. Injil mana? Terjemahan Yang mana Injil Injil? itu kan berita sukacita, itu artinya Injil. Oh, itu Dalam bukan bahasa Injil, ini, brother. Evangelion. Itu Evangelion. Berita, Jangan ya, bilang Injil. Injil itu Evangelion. bahasa Berita- Arab. Iya, berita pakai Evangelion aja ya. sukacita itulah Injil. Gua Ya, pakai Evangelion aja, Pak. Jangan pakai Arab-Araban gitu. Jangan Ya, yang baca nah. bahasa mustaribah. Jangan yang sudah diarabin ya. Injil itu hanya ada di Al-Quran. Nah, Kalian itu punyanya gitu ya, Evangelion bagus. atau Bagus. Biblos ya. Ya, Dan lagi pula tunggu, saya mau kritisi dulu nih. Apakah seluruh kitab Biblos terjemahan Perjanjian Baru itu adalah Evangelion? Benar nggak? Iya. Oke. Iya. Evangelion coba artinya apa? Artinya apa Evangelion apa artinya? Berita sukacita dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan ke dalam Oke, berita bahasa sukacita ya. Oke, berita sukacita ya. Saya tanya sama Anda. Anda baca dalam Lukas pasal 3 nomor 23, apakah itu berita sukacita? Menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak kandung dari Yusuf. Apakah itu berita sukacita? Terus Ya, Lukas saya hanya bertanya sesuai definisi. Ya. Lukas pasal 3 nomor 23, ya. Lukas pasal 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Di sini berita sukacitanya apa? Ketika si Lukas mengambil anggapan orang bahwa Yesus itu anak kandung Yusuf. Pertanyaan saya, sukacitanya apa? Beritanya apa? Dari siapa beritanya? Dan kepada siapa disampaikan pada waktu ini? Dan siapa penulisnya? Coba, biar kita tahu ini apakah ini Ya. benar-benar berita sukacita. Sudah. Sudah. Silakan. Ya. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. hancur ini bangsa kalau begini terus. Anggapan orang itu tidak salah bahwa memang dia anak Yusuf. Dari Oh, berarti dia anak kandung Yusuf. dengar dulu bagaimana sih? Ya, itu anggapan orang. Iya, Seperti Mbak betul. orang Berarti bilang, dia anak Yusuf ya? Dengar dulu, gimana sih ya Mbak ini? Tenang Iya kan, lah, jangan Bang, nggak ini. usah. Biar kita ini, Bukan. dengar dulu. Kita dengar kan dulu. langsung aja. Tenang, Itu kan janganlah. anggapan orang. Kalau saya juga potong Anda kan Anda juga marah, gitu loh. Loh, kita kan biar TikTok. ini santun kita. Kita kan santun dari tadi. Ya gitu. Kan nggak ada ya. yang marah-marah dari tadi kan. Saya Itu juga nggak anggapan marah-marah. orang. Mhm. Ya. Nah, Yesus itu secara biologis berdasarkan kesaksian Alkitab, dia bukan anak Yusuf secara biologis. Itu Saya mau dijelaskan. tanya ini Dengar dulu, jangan dengar kemana-mana. dulu. Woi, Saya- dengar Anda dulu, nggak usah dengar jelasin itu, dulu. saya tahu Wah, itu. gimana sih? Makanya Loh, kita malas yang kita ini tanya ini berdiskusi loh. kalau begini. Dengar dulu. Yang saya tanya itu Dengar ini. dulu. Kok maksa saya harus Dengar dengerin dulu. celotehan Dengar Anda? dulu gimana sih Mbak ini ya. Dalam Al-Quran Kok malah juga tantrum? itu dikatakan bahwa malaikat Jibril itu datang ke Maria
menyampaikan tentang berita kelahiran Yesus. Ya Kok gitu ya, bawa-bawa- ada ya. Wah, Ada ya. Dengar dulu, Al-Quran dengar ya. bukan Ada ya. Yesus. Al-Quran Dengar, itu kan ada Isa. ya. Ini gimana nih orang Kristen nih? Gimana itu? Al-Quran Udah. itu memuat Nabi Saya Isa malas bukan itu Yesus. mau- Ini gimana sih Pak? Saya malas pertanyaan saya, ini diskusi benar dengan nggak Anda sih? kalau Kok, Ma? gitu caranya. Itu tanda itu. Tanda on. Ya udah kalau malas, saya kan nggak bisa paksa Anda diskusi sama saya. Iya, Saya nggak mau ikutin makanya cara diskusi kalau Anda kita lah. ngomong jangan dipotong-potong. Kalau Anda Lah, terus juga ini bukan dipotong, gereja kan loh. tidak bagus. Tidak Nah, terus Anda etis. saja yang mau saya dengarkan. Gitu. Jadi saya kasih tempat Anda untuk menyesatkan umat begitu. Jadi Anda yang berhak berbicara sendiri. Saya nggak perlu potong karena Anda menyimpangkan atau menyelewengkan makna tersurat dan tersirat gitu. Dengarkan dulu ini penjelasan. Gitu. Mendengarkan apa? Saya mengizinkan kalian menyesatkan umat gitu. Saya fokus kepada ini. Kan dia bilang ini kabar baik. Pertanyaan saya nggak sampai ke siapa Yesus dulu. Kabar baik apa yang didapat oleh orang-orang ketika ini adalah anggapan orang bahwa dia anak kandung Yusuf. Siapa suruh kalian menjelaskan bahwa dia anak rohani atau anak non rohani? Saya nggak butuh itu doktrin kalian. Yang saya tanya, ketika kalian mengatakan kitab kalian ini adalah kabar baik, apakah ini termasuk kabar baik? Coba, kok bawa-bawa Isa di Al-Quran? Ini loh, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia anak Yusuf. Ini kan informasi nih. Yang katanya Injil, Evangelion tadi, Evangelion. Saya cuma nanya, ini bisa nggak ke kategori kabar baik, kabar sukacita? Itu yang saya tanya. Kok malah kemana-mana sih, aneh. Kalian kebiasaan ya, suka banget gitu ngajarin tentang doktrin gereja kalian di hadapan kami. Kami nggak butuh itu. Kami butuh mengkritisi perkataan kalian di sini supaya kalian itu betul-betul konsisten dengan statement kalian. Katanya enggak apa kabar baik. Ditanya kabar baiknya apa malah nggak bisa jawab. Gimana sih? Tolonglah, diskusi itu bukan ngikutin apa yang kalian mau, tapi kita tanya jawab sesuai dengan substansi yang kita pertanyakan. Kalian kalau mau bilang Injil kalian itu kabar baik, maka saya akan bertanya banyak hal. Ya. Ayo, silakan kalian itu kalau mau ngomong ya, minimal kalian bisa klaim itu harus dibuktikan loh. Kayak saya nih, saya mengklaim contoh ya. Al-Quran adalah kitab kalam Allah. Apa buktinya? Nah, saya sebutkan bukti-buktinya. Ketika kalian bilang Injil Bible itu adalah kabar baik, saya bertanya, benarkah Bible kabar baik? Lalu kabar baik apa dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi tentang Lukas 3:23? Kok malah lari menjelaskan Yesus itu anak rohani dan segala macam? Aneh kalian ya. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kalian umat Kristen yang nggak punya ilmu, saya sarankan sih nggak usah naik ya, karena itu hanya akan mempermalukan kalian dan agama kalian. Beneran, serius. Suruh tanya aja, saya bilang suruh tanya aja. Ya, silakan bertanya lapor. Nggak usah dikasih kewajiban mereka menjawab. Ya, Mata dia bisa tobat ya. Lapor, silakan bertanya mau nih. Aku udah ngerti semua, ngapain nanya? Ya udah ngapain naik? Turun lah. Dengar-dengar ocehan nenek lampir. Ya udah kalau gitu aku yang belajar sama kau ya. Coba kau jelaskan Tritunggal itu apanya yang satu, apanya yang tiga, coba. Satulah semua. Ya apanya yang satu? Satu semua. Apanya yang satu-satu semua? Apanya? Apanya? Berarti tangannya cuma satu, Tuhanmu. Kakinya cuma satu. Berarti kamu Hidungnya, nggak ngerti. lubangnya satu. Berarti Matanya. kamu. Ya berarti makanya, kamu sia-sia kau jelaskan sekolah dulu. kalau nggak ngerti. Tritunggal itu artinya apa? Sia-sia Ya aku kan sekolah. belajar sama Kamu kau. kata Apa mau- arti Tritunggal? Ya udah kau yang ngajarin. Sudah. Ya kau ajarin deh. Ngerti. Apa sih ini? Orang mau Jadi kau naik ke sini wisuda nggak ngapain? ngerti ya. Di bertanya nggak mau, Orang mau nanya wisuda juga nggak ditanya balik nggak ngerti. Itu nggak. Apa sih? Udah liat signal beli ketengan, naik ke atas lagi. Beli tuh signal tuh kiloan, ketengan lagi sebungkus beli. Apaan sih lu? Jadi kalian itu umat Kristen yang di bawah yang menghujat ya, sesungguhnya tidak berubah.
kebenaran Al-Quran itu dengan penghujatan kalian. Penghujatan kalian itu hanya akan menunjukkan betapa Islam ini adalah ajaran yang betul-betul benar, ajaran yang benar, yang tidak terbantahkan, ya. Karena implementasi ajarannya itu terlihat dari apa yang kalian lakukan. Tidak mampu berdebat secara akademik, ngamuk-ngamuk, tantrum-tantrum, naik ke atas cuma nuduh-nuduh, katanya sudah ngerti semua, ditanya malah ingong, engong, engong, engong. Ngapain begitu? Klaim bombastis itu, kalian tuh kelihatan banget, tau gak sih, kebiasaan mengklaim bombastis, ngaku-ngaku anak Tuhan. Padahal kalian bukan anak Tuhan, kalian tuh melampaui batas, tau gak sih? Kenapa kalian bisa pede banget hidup di dunia, coba? Saya tanya itu, kalian ngaku-ngaku anak Tuhan tapi kelakuannya kayak dajjal gitu. Kenalkan dulu Bang, diri Anda, agamanya apa? Nama saya Alfred Ishak Yohanes Munai. Saya agamanya Kristen. Ya, jelas saya Kristen. Pak Herman di mute dulu. Oke. Silakan di komal saya ini ya. Dengarkan dulu Pak sebentar. Komal ini komal edukasi, komal kitab, boleh perang pemikiran, boleh saling berargumentasi. Kalau Anda orang berilmu menguasai tema tentang teologi, kami butuh Anda menjelaskan. Tapi kalau Anda awam dalam masalah teologi, saran saya Anda bertanya saja tentang agama Islam, oke? Oke, silakan. Saya sedikit banyaknya mengerti. Saya juga sekolah. Jadi mau diskusi? Kalau gitu kita dua arah ya. Oke, kita angkat tema yang Anda kuasai. Tema apa? Tentang konsep ketuhanan, konsep kitab suci, konsep kenabian, konsep hukum, konsep keselamatan, atau konsep tentang sejarah dalam agama, atau apa? Silakan. Anda apa yang Anda kuasai? Biar kita bahas dua arah. Yang saya kembalikan kepada apa yang Anda kuasai. Masa Anda kembalikan kepada saya, temanya Anda yang saya semua. Saya pengikut, rata-rata saya kuasai. Saya kan saya udah 6 tahun. Oh ya udah kalau saya gitu. Kan diundang. Saya diundang. Ya udah kalau gitu kita bahas tentang saya diundang. Iya. Ya udah kita bahas tentang ini ya. Konsep ketuhanan yang paling rendah saya kasih ya. Oke. Silakan dijelaskan tentang konsep ketuhanan di Kristen menggunakan data ya, Pak. Karena syarat berdiskusi dengan saya punya data. Kalau enggak ya ngapain saya diskusi dengan orang yang enggak berdata, oke? Oh ya. Silakan. Sekarang kan pakai data ya Pak, maksudkan minimal dari konsep Bible ketuhanan apa yang Anda sendiri pikir gitu. tentang Kristen, ya? Kan tadi Anda bilang Tritunggal, ya? Tadi kan saya sempat dengar Anda bilang bahwa Tritunggal, Allah Tritunggal. Ya sekarang saya minta Anda jelaskan Tritunggal menurut pemahaman Anda. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Ya elah, ini namanya Anda belajar ke saya tentang bagaimana memahami Tritunggal dong Pak. Belajar, saya pikir Anda mau menjelaskan Anda kan tentang Anda bilang Anda paham sekali Tritunggal yang ada di Katolik, yang ada di Kristen Protestan, yang ada di beberapa Kristen yang ada di Indonesia. Jadi saya kembalikan lagi kepada Anda. Anda kan bilang paham sekali tentang Tritunggal itu. Jadi saya nanya, menurut pemahaman Anda Tritunggal itu seperti apa? Oh, ya seperti Anda apa belajar. Tritunggal itu? Ya udah saya ajarkan Anda ya. Karena ya, begini, oke, saya ajarkan kalau Anda. menurut saya, baik kali ini, Tritunggal aduh, itu, ini gimana sih? menurut Katanya tuh suruh saya jawab, tapi kok jawab sendiri? Anda ini mau bertanya atau ngejelasin nggak? Iya, Anda jelasin. Silakan Anda jelasin. Mau dijelasin atau mau ngejelasin? Ya, Anda pilih jelasin, deh salah Anda satu. jelasin. Saya nggak bisa. Saya biarkan Anda jelasin. Ya. Ya tapi nggak usah marah-marah dong, Pak. Santai aja kali, Pak. Marah. Ya memang gaya bicara saya seperti gitu. Saya nggak marah, nggak. Ya udah kalau gitu gantian. Ya ditutup mic dulu. Tutup mic. Teriak-teriak. Guk. Ya udah tutup mic dulu biar saya ngomong. Oke. Ya ngomong. Trinitas adalah satu konsep produk manusia yang tidak alkitabiah. Di mute dulu dong Pak. Ya, Trinitas sendiri secara eksplisit tidak tertulis sebagai konsep ajaran dari Yesus Christ dan tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi Israel, karena konsep ketuhanan Nabi Israel secara eksplisit itu monoteis, karena mereka mengenal istilah Tuhan itu echad. Dasarnya apa? Shema Israel Adonai Eloheinu echad. Echad itu artinya Tuhan itu satu, bukan jamak, ya.
Kalau orang Kristen mengatakan Tuhan satu kesatuan menggunakan bahasa Ibrani, maka seharusnya orang Kristen mendapatkan dukungan dari orang Yahudi sebagai pemilik kitab Tanakh. Tapi tidak ada satupun rabi atau rasyi yang menjelaskan kepada kita konsep Trinitas itu diyakini sebagai konsep tentang Tuhan. Nah, Trinitas sendiri sebagai konsep sebenarnya gagal karena yang namanya konsep adalah produk fikir manusia. Trinitas sendiri sebagai konsep gagal, sebagai Alkitabiah juga gagal. Jadi apa Trinitas ini? Trinitas adalah doktrin yang dianggap benar tanpa diuji, yang bertentangan dengan logika dan akal manusia, baik secara matematik dan juga secara filosofi. Kenapa secara matematik saya katakan tidak mungkin 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Secara filosofi bagaimana bertentangan? Apa yang bisa dijelaskan dari 3 dalam 1? 3 apanya, 1 apanya? Sampai detik ini saya tidak pernah mendapatkan jawaban dari para jemaat awam, bahkan pendeta sekalipun. 3 dalam 1, 1 dalam 3 ini adalah cara untuk melarikan diri dari tuduhan bahwa mereka penyembah Tuhan 3 ini adalah politeis, karena pada dasarnya secara naluri tidak ada manusia yang menerima Tuhan itu 3. Trinitas sendiri pertama sekali itu digagas oleh Tertullian di abad kedua, di mana Tertullian sendiri bukanlah orang Yahudi, entah kenapa bisa jadi Kristen ya. Kemudian ajaran tentang Trinitas ini dikukuhkan pada konsili-konsili. Sebenarnya kalau final dari konsep Tritunggal Allah Athanasius sendiri itu selesainya di abad kelima dalam Credo Athanasius. Sementara konsili Nikea pada tahun 325 itu tidak merumuskan Tritunggal, itu merumuskan tentang anak yang homoousios dengan Bapa. Datanya kalian bisa cari sendiri di dalam sebuah jurnal Magnum Opus, saya bacakan ya buat kalian yang pembelajar ya. Nih kalian baca dalam Magnum Opus Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen. Oke, saya tunjukin aja datanya ya, berhubung saya ada orang yang disuruh untuk berdata apabila berbicara. Ini dia kawan-kawan, kita belajar bersama. Nah, dalam karya ilmiah, ingat ya, tidak mungkin kalian menemukan Trinitas kalau tidak dalam karangan manusia. Magnum Opus Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen volume 1 nomor 1 Desember 2019 halaman 22, copyright 2009, Magnum Opus 23, Triuntoro Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Apa kata beliau? Saya kutipkan, misteri Trinitas tak mudah dipecahkan. Selain memang tidak mungkin memahami rahasia ini secara utuh, tetapi juga seringkali umat Kristen mengalami salah sangka dan persepsi mengenai hal ini. Itu kenapa saya katakan bahwa Trinitas ini tidak mungkin dipahami, karena ternyata adalah misteri. Makanya gagal sebagai konsep. Bagaimana mungkin konsep yang adalah produk pikir manusia ternyata tidak dipahami dengan pemikiran manusia itu sendiri. Apakah itu adalah Alkitabiah? Ya kalau memang Alkitabiah, tunjukkan datanya bahwa Trinitas itu adalah produk Alkitabiah. Tetapi kembali lagi bahwa bahkan Yesus Kristus dan bahkan Paulus tidak mengajarkan Trinitas, karena Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 hanya mengajarkan satu-satunya Allah adalah yang di surga, satu-satunya kurios, yaitu Yesus. Tidak mungkin Allah dan kurios itu satu esensi yang sama, karena kalau ada kata satu-satunya tidak mungkin ada 2 ya, kecuali kalian bisa menunjukkan kepada saya data secara literate bahwa memang yang dimaksud dengan satu-satunya itu adalah satu hakikat begitu. Kalau terkait hypostatis union, homoousios, itu adalah doktrin buatan manusia yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Saya juga bisa bikin doktrin baru buat kalian yang lebih hebat daripada itu, lebih make sense lagi. Nah, jadi itulah Trinitas ya. Oke, saya ya sudah menjelaskan. Ya, itu sangat saya belajar tentang itu. Yang ibu salah di sini adalah ibu tidak mengerti apa yang disebut dengan Allah Trinitas. Sangat tidak mengerti. Ya, sangat-sangat tidak mengerti. Sekarang saya kembalikan lagi. Saat ini sadar tidak sadar, yang ibu pakai bernafas itu apa? Kampret. Bapak selesaikan dulu dong. Pakai bernafas. Bapak bilang saya tidak mengerti. Apa yang cara? Jadi saya kasih satu pertanyaan saja sama ya. Yang sekarang gerakan Anda hidup, Anda berjalan, apa yang gerakan Anda? Oke, saya jawab. Tapi yang pertama saya tidak mengizinkan adanya framing ya. Sabar dulu. Anda punya waktu, saya kasih. Saya punya waktu, Anda harus kasih. Ya kenapa marah-marah? Kan Anda udah bertanya. Saya nggak marah.
Saya bicara. Masa Anda sudah diizinkan bertanya malah bentak-bentak saya? Saya kan sudah kasih waktu. Loh, Anda harus tahu. kan Anda bertanya ke saya. Dapat, mohon dimaklumi. Waktunya saya. Ya, maklum. Waktunya saya Anda nggak bicara. Ustaz. Dan waktunya Biasa. Anda saya nggak bicara kan? Iya. Waktunya Anda saya tidak bicara kan? Waktunya saya kan Anda tidak bicara kan? banget lah. Saya paham, justru saya mau jelaskan. Teriak-teriak. Makanya Anda diam dulu, nggak boleh bicara. Sangat kasihan ya. Harus mengerti yang namanya kita diskusi. Waktu dengar, waktu saya. Nah dengar, waktu Anda bicara saya diam. Pada saat saya bicara Anda juga diam mendengarkan. Bukan gitu, waktuku kecil aku tak tahu apa yang mungil-mungil itu lagunya Pak, bukan waktu saya. Itu oh salah. jangan, ini bukan kita diskusi dunia Pak, ini kita bicara Tuhan. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Anda harus Ya, dengar apa yang Pak, saya bicara. lanjut. Anda harus dengar saya bicara apa yang saya bicara. Kok harus, baru Pak? Anda dengar. Sebuah Kenapa harus kendaraan saya dengarkan? dibuat. Dengar dulu saya bicara. Aki-aki udah uzur bisa juga kecewa bang. Ya udah. Anda pakai motor, Anda pakai apa saja yang gerakan motor itu bisa berjalan apa? Kok pertanyaannya apa? Gerakan motor yang bisa berjalan Sekarang apa? saya nanya, Maksud motor itu pertanyaannya yang apa, Anda jalan Pak? itu apa? Sekarang kan Anda bicara alat Trinitas. Saya kasih gambaran Pak, aku kepada bingung Anda. pertanyaannya. Supaya Anda mengerti apa itu alat Trinitas. Alat Trinitas itu adalah Aku 3 bingung oknum di pertanyaannya. kerajaan surga. Dengar dulu. Ngerti? Saya bicara. Kirain Dedemit sama Decul aja yang baper. Aki-aki iya juga. Iya. Anda tidak boleh terlalu mata emosi. gue loh. Anda jangan motongi saya Loh, bicara. saya udah emosi. Anda harus tahu. Waktu saya bicara Anda diam. Jangan tertawa. Nggak boleh tertawa. Pak, pakai ini yang pakai saya Pak. Dengar. Agak Saya nyaman Pak. bicara, Anda Ya, tenang. Anda harus pakainya pakai diam. sayap. Nggak boleh Anda motong. Yang ada Berarti kenapa? Anda ini nggak berpendidikan ya. Kalau Anda berpendidikan Anda tahu. Waktu Ya saya udah, bicara, biarkan saya nggak bicara berpendidikan selesai. deh. Bapak yang berpendidikan. Iya, justru itu Anda diam. Anda dengar saya bicara. Ih, Berarti Anda orang tua Anda nggak ajarin kamu sopan santun. Orang bicara biarkan dia bicara. ya Kalau Anda, bicara iya, tadi saya ada potong. Anda Saya ada diajarin, bicara. iya, Saya orang ada tua cut. Anda ngajarin Saya Anda ada gini ya. bicara. Enggak. Toh, sekarang waktu saya bicara Anda harus tenang, dengar. Alat Ngeri ya Trinitas. Bapak ini ya. Ya dibully lah, masa enggak pula? Kalau jadi presiden ngeri Bapak Dengar, ini. saya tidak bicara ngeri. Saya enggak mau sikut sangka marah. Anda dengar. Loh, jangan tertawa. Saya belum jelasin, Anda sudah tertawa. Anda Kok saya tertawa dilarang? Apaan sih nih Bapak ini? Loh, saya baru bicara Anda tertawa. Bapak kenapa? Diam, tenang, diam dan dengar Saya saya tertawa bicara. kenapa? Dengan Anda mau Kenapa sih tertawa, saya waktu tertawa saya itu jurusan saya loh, aneh loh orang ini loh. Anda bicara, dengar. Kok Anda gua bicara yang tadi saya ada atur-atur? tertawa. Emang gua apa Loh, lo? Anda harus tahu etika dalam berdiskusi. Anda harus Etika tahu. itu kalau diskusi nggak kayak Anda, kok malah ngeyel Loh, orang yang loh, saya dibentak-bentak nggak lu diizinin ngeyel. bertanya di sini. Loh, saya bicara, saya dari tadi kasih waktu. Saya bukan bertanya, saya kasih waktu. Anda menurut pemahaman Udah Anda mau ngomong apa sih? Kamu tuh mau ngomong apa? Kamu tuh mau Loh, ngomong apa justru sih? saya mau ngomong, Ribet Anda banget hidup lu. ngomong. Gimana sih? Ya udah ngomong guru buruan guru. Iya, diam. Apa sih Nur? Laki Anda siapa? mengerti? Loh, Anda harus diam, saya bicara. Anda kasih waktu saya bicara. Gak boleh Anda motong. Ya kita diam Dengar. Pak, kita diam Alat Pak. Tritunggal, Kita diam. didengar saya. Anda pakai pemahaman Anda tentang Tritunggal. Tritunggal menurut pemahaman Anda. Itu menurut apa yang kamu tahu dan apa yang kamu mengerti. Anda tidak sadar bahwa di dalam Tritunggal itu sendiri adalah nafas hidup Anda berjalan selama Anda hidup. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Dengar. Satu, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu Allah satu-satunya yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Allah Anak itu adalah Yesus sendiri yang datang sebagai penebus dosa manusia. Allah Roh Kudus adalah nafas hidup Anda yang Anda sekarang ini pakai bernafas dan jalan. Langsung kubikilah mata kailah masa ada. Wih, kaget. Terus? Unik.
Oh, ini Iya, Ustaz. Udah aku ya? nanti Anda punya boleh nafas yang sebentar Anda ya. pakai Aku berjalan. nggak lama kok. Sedangkan Anda sendiri Mau saja. turun lagi. Boleh, boleh. Sebentar aja. Hei hantu belau, gantian orang ngomong. Kau aja yang ngomong dari tadi lo, setan. Diam kau. Yang Dari hantu tadi berau kau siapa? ngomong aja Siapa terus. yang hantu Kau berau? pikir ini rumah Saya bapak masih kau? punya waktu untuk ngomong. Kau pikir ini gereja? Kau hantu Anda belau. nggak ngerti bicara. Diam kau. Oh, berisik kau. Diam kau, dari tadi dikasih waktu malah suka-suka bapaknya. Kau mentang-mentang kau ngaku-ngaku anak Tuhan, lalu kau menguasai komal umat Islam gitu. Kau pikir kami ini disuruh bersabar mendengarkan celotehan kau yang gak jelas itu? Ya? Kau dikasih izin bertanya, entah apa-apa yang kau rusak peradaban ini loh. Apa yang kau bilang itu napas hidupku adalah Tuhan kau? Emang yang keluar dari buritku yang adalah asap ini adalah Tuhan kau? Aku hirup nampas keluar dari bokongku itu Tuhan kau itu. Penjelasanmu malah menghina agamamu sendiri loh. Dikasih waktu malah suka-suka nenek moyangnya di sini. Kalau tanya-tanya aja, disuruh bertanya malah akrobat kau. Kau pikir ini gereja apa? Ustadz Alir silakan. Ya, gini loh maksudnya Pak Cinta ya. Anda kan mau narasi, cobalah kasih referensi. Kasih referensi yang dari internal Kristen itu sendiri. Biar pemaparan dan penjelasannya itu akademis gitu, yang diakui oleh Kristen. Kan kayak gitu aja Pak sebenarnya. Anda nggak perlu kasih analogi kemana-mana. Aku izin bukan maksud motong ini ya. Aku nanti nggak lama mau turun juga. Misal begini ya, contoh. Ini kan gambar yang dibuat oleh Kristen, kan gitu ya. Ada gambar seperti ini. Kan gini, Anda jelaskan gitu loh. Tritunggal tuh begini. Contoh kan gitu. Ada keterangannya kan enak kayak gitu Pak. Pakai data yang diakui oleh Kristen kan gitu. Itu menjelaskan tentang Trinitas atau Tritunggal itu gitu loh. Kan ada di sini ada Tuhan, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Putra kan gitu. Jadi Bapa bukan Roh Kudus bukan Putra, Putra bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan. Ada tiga yang saling bukan-bukanan tapi ketiganya itu adalah Tuhan. Kan enak kalau kayak gini Pak. Jadi jelas gitu loh. Bener nggak Pak ini konsep Trinitas? Ada tiga pribadi, satu hakikat. Ya, Bapa pribadi pertama, Yesus pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Ada tiga pribadi, ketiganya adalah Tuhan. Kan gitu. Ya kan? Atau misal ya, saya kasih pendekatan yang cukup sederhana. Ya, pendekatan sederhana ini misal saya kasih gambaran gimana ya, kita bahas misal contoh gini ya, misal contoh ini nggak menyamakan dengan konsep Trinitas gitu kan. Di sini kan ada gambar tiga pribadi ya, ada Dono, ada Kasino, ada Indro kan gitu. Nah, Dono bukan Kasino, Kasino bukan Indro, Indro bukan Dono kan gitu. Ada tiga pribadi, tapi ketiganya hakikatnya sama, manusia gitu loh. Kan sama aja kan? Ada tiga pribadi, tapi hakikatnya satu, manusia kan gitu. Nah ini gambaran, tapi ini bukan menyamakan dengan Trinitas loh saya bilang. Saya pendekatan analogi. Kalau tadi kan analoginya yang nggak masuk ya, agak aneh. Ini judulnya mau maju kena, mau mundur juga kena sih. Gitu. Ini konsep gitu. Saya bukan menyamakan ini Itu konsep itu emang konsep ini tuh yang sama Ustadz Alif ini mah konsep maju kena mundur kena, emang itu ada konsepnya itu. Iya, jawab apa aja tetap aja blunder gitu. Ada tiga pribadi, hakikatnya sama yaitu Dono manusia. bukan gitu aja. Indro bukan Kasino, tapi sehakikat yaitu sama-sama manusia ya Ustadz. Nah itu kan sebenarnya itu. Kan ini juga dikatakan tadi Bapak bukan Putra, saya bukan menyamakan. Ketiganya warkop. Ustadz, ketiganya warkop. Yang ini ketiganya adalah satu disebut sebagai warkop gitu. Ya ini saya cuman lagi teringat ini aja, tapi ini beda ya, ini bukan Trinitas. Cuman saya menjelaskan ketika disebut Dono pasti dia bukan Indro, Indro pasti bukan Kasino, tapi ketiganya adalah satu hakikat. Apa ketiga hakikat ini? Ya manusia tergabung dalam serial warkop gitu komedinya. Gitu sih maksudnya. Aku tuh nggak suka dimarah-marahin sama orang lain yang nggak kenal gitu loh Ustadz. Tiba-tiba dia di sini marah-marah sama aku. Emang Nah, dia itu laki dia. gue, bapak gue lo ngajak
Jangankan lu orang Islam aja yang nggak kenal gua maki-maki marah-marah gua ludahin mukanya, apalagi lu orang Kristen masuk komal Islam gua lu bentak-bentakin, ngasih duit juga kagak, lu transfer dulu duit baru lu bisa marah-marah sama gue. Hantu. Dia kita tak suruh tanya bagus-bagus ya kan, suruh tanya baik-baik. Lah, tiba-tiba kok dia yang ngamuk-ngamuk, aneh. Marben menurung, kau takut dijawab? Enggak lah, buktinya nih aku naikin kamu, Marben, neko Marben, ya. Ada Pak Herman di sini. Pak Herman kalau mau menanggapi silakan ditanggapi. Jadi inilah kawan-kawan Kristen ini ya. Kalian itu masuk ke komal Islam, dihargai pendapatnya dengan cara apa? Kalian diajak ngobrol sama kita. Ketika kalian ngobrol ngelantur, hak kita itu untuk meluruskan, ya. Kita meluruskan kalian yang bahkan menyimpangkan isi kitab kalian sendiri. Tiba-tiba kalian ngamuk-ngamuk sama kita. Emang kalian siapa? Ya, gitu. Kalian itu bukan majikan kami loh. Kami di sini menjadi teman diskusi kalian. Bukan berarti kalian bisa seenak udelnya mentang-mentang aku anak Tuhan lalu semua komal Islam kalian kuasai, yang kalian ngatur-ngatur kami. Harus diam dulu aku. Enak aja lu. Mau lu siapa? Gitu. Ada-ada aja kadang-kadang orang-orang Kristen ya, sangat menghibur kalian itu. Kampret. Lanjut kita nih, lanjut ya. Mungkin mohon maaf tadi kepotong, cuman saya teringat ada konsep Trinitas yang digambar oleh Kristen. Cuman itu aja sih saya sebenarnya menampilkan. Jadi kan enak, bukan ngarang apa tadi, ngasih analogi yang nggak ada juntrungnya gitu, bahasa Inggrisnya kan gitu ya. Pertanyaannya bikin aku pusing tadi Ustadz. Aku tuh emosi gara-gara pertanyaan dia. Kamu itu hidup naik motor apa? Tuh aku kamu itu hidup naik motor jalan apa? Kata dia. Hah? Maksudnya apa bang? Aku tanya sekali lagi. Kamu itu hidup naik apa? Iya, pertanyaannya gue bingung. Jadi karena aku bingung dengan pertanyaan dia, makanya aku meledak emosi aku. Soalnya aku lagi mencoba mencerna pertanyaan dia. Kamu kan hidup naik motor, terus apa? Sekarang apa lagi? Ya masuk goa. Aduh, kalian umat Kristen tuh disuruh bertanya loh di sini. Bertanya doang. Kita nggak wajibkan kalian menjelaskan karena kan saya sudah bilang bisa jadi ketika kalian menjelaskan iman kalian, saya lebih paham tentang iman kalian daripada kalian sendiri. Ini bukan klaim bombastis, tapi ini hasil dari penelitian saya yang udah 6 tahun diskusi sama kalian. Banyak dari kalian tuh nggak tahu kalau Daud itu nabi. Kalian juga nggak tahu kalau ternyata poligami itu nggak dilarang dalam Bible. Kalian nggak pernah tahu kalau batas menikah itu nggak ada dalam Bible. Kalian nggak tahu apa-apa. Aku membuktikan. Tapi kalian bisa menyanggah apa yang kusampaikan itu dengan membatalkan klaim besarku ini, bahwa kalian lebih paham Tritunggal daripada aku atau Kristen. Naik ke atas, jelasin. Bukan malah ngamuk-ngamuk kayak lu bara sama bini. Emang gue bini lu bentak-bentak lu hantu. Ih, paling enggak banget gue dibentak sama laki orang, serius. Ih, gue tampol juga mungkin lu. Jauh, ya. Heran sama kalian. Kebiasaan kalian sama bini kalian suka maki-maki, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Giliran orang lain kalian marah-marahin. Kenapa sih kalian begitu banget jadi orang? Ya, halo, satu man. Marah-marah di komal Islam. Ya. Silakan. Umat Kristen di sini berhak untuk bertanya apa saja, tapi kami juga berhak untuk tidak menjawab apa saja, karena kami bukan pembantu dan budak kalian ya. Silakan. Oke. Di Islam ada keselamatan nggak? Ada dong. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan surga bagi mereka. Nabi Muhammad SAW mengatakan seluruh umat, kullu ummatin yadkhulul jannah, seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang enggan. Gitu. Baik. Kalau di Kristen ada keselamatan. Mama mengatakan seluruh umatku. Tunggu dulu, jangan kejang-kejang. Kok kejang? Nanya balik kok dituduh kejang? Tadi kau mengatakan Muhammad semuanya masuk surga, betul? Kullu ummatin yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Dalilnya begitu. Bang Ota di mute dulu, Bang. Iya, Bang Ota. Kan pertanyaan. Bang Ota di mute dulu. Kan saya bertanya. Kau tadi menarasikan Bang Ota, ya semua udah. masuk surga, betul? Kayaknya telinga kamu nggak
sehat ya? 2 kali loh saya jawab loh. Loh, saya untuk Apa kamu nggak ngerti memastikan loh, bahasa gimana sih? Indonesia? Saya Kullu paling ummatin ngerti, terus saya yadkhulul jannah, ngerti, seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau begitu. Iya, Terus? makanya saya perjelas lagi nih, seluruh umatnya Muhammad pasti masuk surga, betul? Betul. Oh iya. Kecuali yang nggak mau. Kalau begitu, Muhammad sendiri sudah selamat masuk surga atau belum? Surga itu kan dijanjikan. Sama kayak gini nih analoginya ya. Saya tanya Ini aku sekali lagi lagi, bicara hari jawab dengan Sabtu. Tiba pertanyaan saya dijawab, saya mau bukan ngomong. narasi yang Jadi lain. saya ini bukan pembantu. Saya bukan budak. Itu hak saya menjawab. Kamu bukan majikan saya. Kamu Dari tadi kalau kamu nggak mau dengerin pertanyaannya jawaban saya nggak usah dengar. keselamatan loh. Saya lagi ngomong. Diam dulu ya. Oke, terima kasih. Artinya kau nggak Kalau bisa nggak sanggup mendengarkan kau jawaban nggak saya bisa nggak usah menjawab di sini. pertanyaan saya. Ini saya mau menjawab. Kamu Kalau aja nggak Anda nggak ngizin. bisa menjawab pertanyaan saya, bilang. Gebrak meja. Ya udah. Ini saya mau menjawab. Ini mau menjawab. Ini saya mau menjawab. Apakah Ini saya mau menjawab. ketika Muhammad mengatakan Ini seluruh saya mau umatku- menjawab. Ya jadi orang jangan bahlul banget. Ketika ada mamamu menjanjikan kepada kau, ya, mama kau bicara hari Sabtu, kata mama kau, nah hari Minggu kita jalan-jalan ya. Nggak bisa kau tuntut dari Sabtu jalan-jalannya PA. Kau PA, jangan kau bawa ke PA-anmu di Komal ini. Surga itu dijanjikan. Oh my god, udahlah kalian nih kok botolnya maksimal kali ya. Heran aku loh, apa karena kalian agamanya Kristen ya? Aku serius nanya loh, ini beneran loh. Apakah kebotolan kalian ini karena kalian beragama Kristen? Halo Nirima, sehat? Ya Pak Herman, Pak Herman Ini ikut Riva. PA juga kayak orang Kristen yang Kristen kebanyakan Bidat itu. bisa ngasih pendapat? Oke, Kristen bidat nih. Mana tahu Kristen bidat ini berakal Iya, nih. katanya Biasanya Kristen bidat, bidat tuh lebih ya, pintar kata daripada mereka. Kristen mainstream. Iya. Iya. Nggak, biasanya orang Kristen bidat itu lebih pintar daripada Kristen mainstream. Iya. Nggak tahu juga Aku kenapa mau jelasin itu. dulu Tritunggal versi Kristen Bidat. Siap. Ya. Biasa lah itu. Yesus pun juga kan dibilang bidatnya Yesus. Jadi Tritunggal itu kan setelah pikir Tritunggal itu Tuhan ya kan. Kalau dalam bahasa Inggris Lord, L-nya huruf besar ya. Lord, tapi ada 3 pribadi di sana setidaknya gitulah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya Tuhan. Tapi 3. Tapi karena mereka satu dalam ikatan firman dari Yang Maha Kuasa, maka disebut 3 tapi 1. Itu penjelasan yang paling masuk akal. Tapi bagiku mereka ya subordinat. Gak mungkin setara. Kalau setara berantem dong, kan gak mungkin. Pasti yang paling tinggi yaitu sang Bapa Coba. itu. Yaitu kalau menurut Kristen. Iya, jadi gini. Jadi ini ya, Bang Herman ya. Cocok kan? Kristen, ya saya jawab dulu ya. Makanya kan tadi saya bertanya, 3 apanya, 1 apanya. Kalau maksud abang itu mereka 3 dalam firman, ini konsekuensinya ngeri loh buat abang sendiri. Apakah Tuhan sumber firman ini berada di bawah jangkauan firman juga? Atau apa ini maksud dengan satu firman? Saya belum paham nih. Apakah mereka satu firman sama-sama mengerjakan firman Tuhan? Artinya ini ngeri sekali loh bang. Maka coba abang jelaskan. Maksud satu firman itu apa? Oh ya, Ustadz Alif di handle dulu Bang Herman. Abang Herman ini asik kok. Aku mau izin dulu sekitar 3 menit Ustadz Alif. Oh iya boleh, nanti giliran. Ya, ini keren nih kalau Bang Herman ini dia nih subordinat ya. Oh ya, mungkin sebelum aku pamit 3 menit atau 5 menit ya maksimal ya. Pertama, jangan berharap kebaikan dari orang seperti aku ya, dengan orang-orang yang lansia udah tua bangka tapi sok-sok di sini ngatur kita. Dikasih jawaban nggak mau denger karena aku bukan guru PAUD ya. Kalau anak PAUD sih aku masih bisa bersabar. Jangan kalian berharap orang seperti aku bersabar menghadapi lansia penyesat. Ya, bahkan dalam Bible kalian sendiri penyesat itu lebih baik diletakkan batu kilang di lehernya lalu dicampak ke laut. Ya, penyesat loh. Ini ngomong pakai data kalau di sini biar nggak dituduh sesat. Oke? Lanjut. Aku mau izin dulu 5 menit. Ini ada jemaahnya Pak Jody Hendarto ya?
silakan tadi Pak Herman lanjutkan. Jadi konsep Tritunggal itu ada 3 pribadinya. Iya, terima hakikatnya kasih satu. Bang Ali. Mereka itu Coba jelaskanlah dulu ya. Mana? Ya. Jadi ada 3 subordinat. Ada 3 Tuhannya. Hakikatnya itu dalam interpretasiku ya firman. Enggak, iya kan 3 Tuhannya. Ada 3. At least 3 pribadinya. Iya, 3 pribadinya. Nah, mereka itu kekuasaannya berbeda-beda. Kan gitu. Dari ketiga pribadi itu ada yang mutlak berbeda-beda. maha kuasa, ada yang paling tinggi, setengah kuasa, ada yang sepertiga kuasa, kurang lebih gitulah kalau kita bahasakan gitu ya. Coba yang maha kuasa siapa? Yang di bawah yang maha kuasa siapa? Yang di bawahnya lagi siapa, Pak? Dengan level kekuasaannya berbeda-beda kan gitu. Karena kalau semuanya sama kekuasaannya bisa adu kekuasaan. Tapi karena yang satunya di bawah kekuasaannya, maka dia tunduk kepada yang lebih maha kuasa. Itu konsep yang dikenalkan oleh Pak Herman. Ini Iyong, ini siapa Iyong? Halo. Ya, dari Kristen. Saya belum bisa menjawab. Oh gitu. Atau belum Kristen? Saya Kristen. Iyong ini Kristen. Iyong ini Kristen, Ustaz. Kristen ya? Oh, tapi dia tadi bilang belum bisa menjawab. Yang pertanyaan tadi kepada saudara saya Kristen. Iya. Karena ya, itu ranah mereka. Karena itu ranah mereka, saya nggak bisa. Kita kalau ranah harus, Anda apa? Kalau saya ya diberikan kesempatan untuk bertanya, ya saya akan bertanya. Tapi di luar konteks apa yang dipertanyakan tadi. Oh, gitu. Mengenai Trinitas atau Tritunggal. Ya, silakan Pak. Anda mau bertanya sama Kristen ya? Oke. Pak Ustadz, saya akan bertanya dalam Al-Maidah 45. Di situ menarasikan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini dalam pemahaman Taurat. Jadi barang siapa ya menebus itu, maka orang itu menjadi tebusan. Pertanyaan saya yang dalam Al-Maidah 45 yang menjadi tebusan situ siapa? Mana? Bisa nggak saya baca? Coba, yang mau Anda pertanyakan tuh apanya sih Pak? Itu ya, kan di sini konsep dikatakan, Ustaz Alif, di sini dikatakan, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, dalam tanda kurung Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisahnya, balas yang sama. Nah, barang siapa melepaskan, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Nah, kita tahu bahwa dalam pandangan umat Muslim bahwa Yesus itu bukan tebusan. Tetapi dalam Al-Maidah ini menarasikan bahwa Isa itu adalah tebusan. Nah, bagaimana Bapak menanggapi? Mana sih? Kok jadi Nabi Isa? Aduh, Mak, salah paham Anda. Oke lah, kalau di sini saya sebutkan keterangannya ya. Ayat ini pun termasuk cemoohan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan kecaman yang keras terhadap mereka, karena sesungguhnya di dalam nas kitab Taurat yang ada pada mereka disebutkan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, tetapi mereka mengingkari hukum tersebut dengan sengaja dan menentang. Mereka menghukum kisos seorang Nadir karena membunuh seorang Quraisy. Nah, tetapi mereka tidak mengkisos seorang Quraisy karena membunuh seorang Nadir, melainkan hanya membayar diat, sebagaimana mereka pun mengingkari hukum Taurat lainnya
yang dinaskan pada kitab mereka sehubungan dengan hukuman rajam terhadap pezina muson, lalu mereka menggantinya dengan hal-hal yang diperistilahkan di kalangan mereka sendiri, yaitu berupa hukuman dera, pencemoohan, dan dipermalukan. Jadi ada hukum Tuhan yang dirubah diutak-atik oleh kalangan bangsa Yahudi waktu itu. Di zaman Rasulullah dijelaskan, bahkan dalam sebuah kisahnya di sini dijelaskan ada orang Yahudi itu mengadu kepada Rasulullah mengenai penegakan hukum. Ternyata Nabi kami turunlah ayat seperti ini dan mereka suruh membaca kitabnya bahwa pelaku zina itu harus dihukum. Pelaku kisos itu harus dihukum, aturannya ada. Selain di Al-Quran, aturannya juga ada di kalangan bangsa Yahudi, tapi mereka memelintir. Begitu hukumnya. Jadi ada hukum kisos, mereka melakukan pelanggaran, akhirnya mereka itu merubah aturannya sekehendak mereka. Makanya di dalam Al-Qur'annya disebutkan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hukumnya tegas yang berkaitan dengan hukum Taurat Musa. Barang siapa yang menghukumi tidak sesuai dengan diturunkan oleh Tuhan, maka orang itu adalah orang kafir. Gitu, Bang. Ngapain tiba-tiba di sini jadi Yesus penebus? Nggak ada kaitannya, bro. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Oke. Tadi Ustadz sudah menjelaskan, tetapi ketika Ustadz menjelaskan itu tidak connect kepada apa yang saya pertanyakan. Karena di sini dalam Al-Maidah 45 Ustadz, di situ dikatakan barang siapa melepaskan ya hukum-hukum yang ada dalam hukum Taurat itu seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, hidung ganti gigi, maka orang yang melepaskan semua itu kok hidung ganti merupakan gigi? Penebus. Aduh. Yang bener dong, kalau baca kitab orang lain tuh jangan dipelintir, nggak boleh gitu terjemah. Iya. Domba, penipu dalam nama agama. Uni, saya baca ini Al-Quran, walaupun terjemahan, tapi ini mana coba saya simak dengar mana yang ya. mana kamu baca, yang ayat Uni, berapa? dengar deh lah, ya. Saya baca ya dari pertama. Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, dalam tanda kurung, urat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Tadi salah. Telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dan luka. Nah, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi pertanyaan saya, terus masalah pertanyaan? siapa yang menjadi penebus di sini ketika melepaskan dari hukum Taurat itu? Oke. Udah dijelasin sebenarnya tadi. Santonto begini nih. Saya kasih kamu analogi ya biar kamu lebih paham. Misal saya dengan Ustadz Alif ini bertengkar ya. Tiba-tiba saya menghabisi nyawa Ustadz Alif. Maka yang berhak menuntut kisosnya adalah anak dan istrinya. Ya, tetapi ketika anak dan istrinya tidak meminta balasan atas kematian suaminya, dia memaafkan saya, maka anak dan istrinya itu terampuni dosanya. Perbuatan, sikap, pahami ya, yang menjadi penebus bagi kami itu adalah amalan soleh. Amalan apa? Untuk tidak menuntut pembalasan walaupun dalam hukum agama diizinkan membalasnya. Tapi kalau tidak meminta balasannya malah itu justru baik. Kenapa? Yang namanya manusia itu nggak ada yang nggak berdosa kecuali para al-anbiya. Nah, di sini barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang zalim. Artinya di sini kisos itu adalah pilihan kami. Kalau seandainya keluarga Ustadz Alif tidak menuntut sama saya, maka itu hanya akan mengurangi dosanya.
keluarganya Ustadz Alif berdasarkan terjemahan ini. Yang menurut kamu yang ingin kamu pertanyakan tuh bagian apanya, Iyong? Uni, ketika Uni menjawab bahkan menjelaskan apa yang Uni sampaikan tadi, itu tidak menyentuh kepada substansi. Udah diam, udah. Kalau gitu kami nggak bisa ngomong sama kamu karena kalau kami ngomong juga itu tidak akan menyentuh substansi. Ustadz Alif, jawaban Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Ya udah lu diam, nggak usah nanya. Udah kita tunggu orang Kristen lagi yang mau bertanya aja Karena ya. begini, Uni. Kita nggak butuh. Karena begini. Oh nggak usah, udah. Percuma. Kita udah. Ya, oke yang lain silakan bertanya. Yang Kristen yang naik aja yang mau dijawab aja ya. Tidak ada kata memaafkan di situ. Iya. Kalau dia sudah mengorbankan nyawa orang, melepas itu artinya tidak menjalankan hukumnya. Apa sih nih orang udah lama maksa nih, dijelasin malah nggak terima dia pula. Kalau mau membantah jawaban Ustadz Alif dan jawaban saya itu pakai antitesis ya, bukan pakai congortologi dan membayar. Ini apa sih nih orang, diam dulu. Ustadz Alif mau ngomong nih, lu yang Kristen kita yang Islam loh. Aneh nih orang Kristen nih, kita yang jawab, mereka pula yang sok tahu. Kecuali kalian kayak kami, paham kitab kalian. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kalian paham nggak Al-Quran? Ngerti nggak kamu? Oke, aku tanya sama kamu Iyong, mana di situ yang mana yang mubtada di situ? Ya, salah itulah. Ini orang aneh deh ya. Giliran dijawab sama kita, dia pula yang sok tahu tentang terjemahan. Terjemahan aja dia nggak ngerti. Terjemahan aja lu nggak ngerti. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, saya punya hak mengkisos, lalu saya lepaskan itu, maka itu menjadi penebus dosa. Itu menjadi penebus dosa. Apa yang menjadi penebus dosa? Perbuatan, amalan soleh. Apakah kau tak paham? Ya sudah, nggak ada urusannya dengan kami nggak wajib membuat kau paham. Lanjut Ustadz Alif, kita kajian. Kita nggak usah loh bertele-tele kayak gini sama mereka ini. Iya. Lanjut Ustadz Alif. Tapi dalam hukum Taurat ya, itu kan di zaman Rasulullah SAW. Kan tadi ada bagaimana riwayatnya di dalam surah Al-Maidah itu ada dari petinggi-petinggi mereka ya yang mengaku memegang kitab Taurat. Mereka menyelewengkan hukum Tuhan, merubah ketika kepada rakyat biasa ditegakkan hukumnya dengan tegas, ketika dari petingginya melanggar mereka merubah mengutak-atik. Nah gitu. Tapi ingat, ketika kalau Anda mengatakan tentang penebus dan sebagainya, di dalam hukum Islam itu ada yang disempurnakan ketika hukuman kisos yang tertulis penjelasannya di dalam surah Al-Baqarah. Nah contoh kan gitu, tadi sebagai penutupnya bisa dari keluarga inti. Bagaimana ketika memaafkan mereka lalu diberikan tebusan penggantinya, kan gitu, sesuai dengan kadar kemampuannya. Itulah ada hukum di dalam Islam, aturannya begitu. Saya bacakan ya, saya pakai terjemahannya aja. Penjelasannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut, dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Di dalam kisos itu ada jaminan kehidupan. Jadi ketika membahas contoh tadi dituntut, kalau aturan di dalam Islam kan gitu ya, bahwa ada pihak keluarga, lalu terjadi bagaimana ada memaafkan diganti rugi dengan batas kemampuan untuk membayarnya dari si pelaku dan si keluarga intinya ridho, itu tidak ada masalah. Bahkan ini pernah viral kisah ini waktu di Amerika, ketika seorang muslim, anaknya yang dibunuh, ketika di pengadilan dia memaafkan. Itu tidak ada masalah. Sementara yang hukum di dalam hukum Yahudi tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang hukum itu berlaku. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, jangan sampai ketemu gigi uang kembali. Itu beda konsepnya itu. Kalau di kalian kan nggak ada konsepnya. Di kalian tuh nggak ada. Semuanya sudah dibatalkan. Nggak ada lagi aturan seperti ini. Ustadz, begini ya.
Kalau kita sebentar, melihat Iyong, sebentar, Kalau kita- Iyong, tunggu sebentar, dulu, Uni sebentar, Rifa. Saya kan Iyong, ngomong- sebentar. Kamu tuh tolonglah, ini kan Komal Islam, kamu punya hak bicara kalau kami sudah izinkan. Ini room bukan menyebarkan kebotolan, ini room menyebarkan tentang Islam. Mungkin begini Ustadz Alif ya, yang dia maksud mungkin aja kali Ustadz Alif ya, ini menurut dia nih ya. Menurut dia, hukum Taurat yang dimaksud dalam Al-Quran itu tidak sama dengan hukum yang dalam kitab dia terjemahan Ustadz. Jadi dia mungkin kepedean menganggap hukum Taurat yang kita imani itu adalah kitab dia Ustadz. Padahal kitab dia itu kan kitab yang bercampur dengan tulisan manusia yang diklaim sebagai hukum Taurat. Jadi jangan lu bilang Al-Quran itu mengutip kitab perjanjian lama. Al-Quran itu menyampaikan hukum Taurat yang ditetapkan oleh Allah. Kalau ada kesamaan ya wajar. Kenapa? Karena namanya orang Israel itu mengetahui hukum Taurat ya dari Musa. Tapi apakah semua kitab suci yang lu pegang itu adalah Taurat? Ya tidaklah. Itu buku yang bercampur dengan hukum-hukum Tuhan yang bercampur dengan karangan manusia. Cara mengujinya dengan Al-Quran. Kalau sama dengan Al-Quran berarti itu firman Tuhan. Kalau nggak sama ya berarti itu karangan manusia. Begitu cara berkeyakinan dalam Islam. Bukan kitab lu kita jadiin Taurat, brother. Pede banget. Tapi begini, Uni, pengertian dari hak kisas itu adalah ya pembalasan yang sama. Artinya kalau dia menghilangkan hidung orang lain. Apa sih? Tunggu. Bentar dulu. Ini orang ngomong apa sih? Pengertian dari hak kisos adalah ini ya. Tunggu dulu. Kamu tuh ngomong atas dasar apa? Kamu menjelaskan terjemahan Al-Quran ke kami. Iya. Kamu mencoba menjelaskan arti dari melepaskan hak kisos itu ke saya dan Ustadz Alif nih. Iya. Tapi kan di sini, Uni, kan atas di dasar sini, apa? Tunggu, dasar apa? Dasarnya apa? Melakukan menggunakan pendekatan apa? Ilmu mantik atau ilmu lughah atau ilmu nahwu sorof? Kamu menjelaskan ke saya bahwa maksud melepaskan kisos itu adalah seperti yang kamu jelasin. Jadi di sini begini, Uni begini ya. Menggunakan alat apa? Nah, begini, ayatnya bunyi begini ya. Kamu ngerti gak sih pertanyaan saya? Kamu kan Ada mencoba kisahnya, menjelaskan Al-Quran saya ke saya kan gini dalam nih. tanda kurung. Bentar dulu, bentar dulu. Kamu sama. itu kan menjelaskan ke saya Al-Quran saya. Ini apa sih nih orang nih apa sih? Kita udah bacain ke kamu, ya. Kita udah bacain ke kamu nih. Dengar baik-baik. Kami telah menetapkan bagi mereka dalam kurung Bani Israel. Kenapa harus pakai dalam kurung? Karena ayat ini ayat yang memuat konteks merujuk pada Bani Israel. Siapa yang ngasih tahu? Para ulama kami. Mereka paham Al-Quran, mereka paham hadis, mereka dapat ilmu dari guru-guru mereka. Sekarang ketika kamu menjelaskan kepada saya terjemahan Al-Quran saya, kamu dapat info dari mana? Kamu menggunakan pendekatan apa? Ilmu mantik, ilmu lughah, ilmu sorof, atau ilmu apa? Kalau kamu berhak mengatakan, oh begini loh maksudnya, lah kamu siapa? Orang terjemahan aja kamu nggak ngerti? Terjemahan aja lo kamu nggak ngerti, padahal udah jelas dibantu sama terjemahan ini. Terus kamu yang jelasin ke kami umat Islam. Ini masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak Ustadz Alif? Kita dijelaskan sama Oten yang bahkan kitabnya mereka aja mereka nggak paham. Iya. Kecuali kamu punya kredibilitas. Bentar dulu Reptilia, bentar dulu. Iyong, tunjukkan ke saya metode apa yang kamu gunakan mempelajari terjemahan Al-Quran saya. Pendekatan apa? Coba. Saya tunggu. Kalau kamu tanya ke saya bisa jawab nih. Uni, Saya dulu, tidak pakai kamu tahu metode apa saja. Metode itu cara. Dengar, saya tidak mau memakai metode Ayo udah apa diam, yang ya Allah, dinarasikan. nggak pakai, udah diam. Apaan sih orang nggak pakai metode apa-apa malah mau ngejelasin terjemahan Al-Quran? Heran ya sama kalian Kristen itu loh ya. Kalian berusaha menjelaskan terjemahan Al-Quran kami. Nggak apa-apa kami terima. Tapi dengan catatan, kalian menggunakan metode apa? Pendekatan bahasa Indonesia? Atau pendekatan ilmu nahwu sorof? Atau pendekatan ilmu mantik? Ilmu logika? Kalau pakai ilmu logika bilang, logikanya di mana gitu loh. Kok ngejelasin Al-Quran kami ke kami nggak pakai metode monyontologi? Ya dibully lah, masa enggak pula? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.